mengubah paradigmanya menjadi mitigasi dan preventif. Nah ini sebetulnya ya memang harus kita sama-sama pikirkan gitu ya untuk mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu saya ingin boleh. Ya silakan Bu. Terima kasih, mohon maaf sekali. Mungkin kami bisa menambahkan. Jadi apakah karena ini terus terang saya nangani konflik sosial itu ya, saya baru masuk ternyata saya harus nangani konflik sosial Maluku yang sudah berapa puluh tahun ya, 20 tahun Pak. Kemarin saya minta bantuan ke Menko Polhukam. Nah yang tadi kami sampaikan untuk BNPB ini karena pasti jalurnya itu kalau untuk yang konflik sosial karena itu menyangkut ada politik dan sebagainya begitu, apakah ini 3 case di di bencana ini, penanggulangan bencana kan ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial, apakah semua dalam kendali BNPB? Nah karena tadi yang kami sampaikan saat saya menangani Maluku itu saya komunikasi dengan Pak Menko Polhukam termasuk menangani masalah konflik di Papua saat ini. Karena itu saya mohon masukan ini Bapak Ketua karena kalau memang itu 3 artinya seluruh bencana bencana itu dikoordinir oleh BNPB seperti itu kira-kira. Jadi mungkin diskusinya Gini, seperti Ibu, itu. sebetulnya ada kesepahaman di antara kita bahwa jika hal-hal yang terkait dengan fungsi kelembagaan dari kementerian terkait tentu itu menjadi kewenangan kementerian terkait. Ya. Termasuk di dalam konteks kebencanaan yang sifatnya seperti misalnya bencana alam. Kami mewacanakan di dalam proses pembahasan, misalnya soal bencana alam gitu ya, soal pengungsian, soal rehabilitasi sosial, itu ya harus diserahkan kepada Kementerian Sosial. Soal rehabilitasi rekonstruksi bangunan, tata ruang dan lain-lain, itu juga diserahkan, tetapi kan ini semua mesti ada yang mengkoordinasikan. Iya. Nah, makanya tadi yang kami fungsi koordinasi inilah yang kami tegaskan bahwa itu ya BNPB gitu, BNPB seperti kasus wabah gitu ya, seperti kasus wabah itu ya. Seperti kasus wabah, koordinasi teknis maksudnya. Iya Koordinasi teknis gitu. soalnya kasus wabah. Seperti kasus wabah ini kan ditunjuk Pak Menko. Saya terus terang takut menyalahi Ya. ditunjuk oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Menko Marinvest gitu. Nah kalau ditetapkan yang penanganan COVID ini, makanya tadi saya sampaikan untuk 3 bencana itu gitu, untuk koordinatornya begitu Pak. Yang saya khawatir di situ, saya takut mungkin kalau bencana alam oke, BNPB, tapi untuk bencana yang lainnya terus terang saya belum dapat mandat untuk memutuskan itu kan, seperti sekarang ini ditangani oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Menko Marinvest begitu. Nah begitu undang-undang ini selesai kan berarti tidak ada lagi semua itu harus ditangani oleh BNPB, artinya tidak bisa ditangani itu yang saya lihat ya. Kan kalau semangat yang ingin dibangun oleh kita kan sebetulnya begini Bu, bahwa proses penanggulangan bencana kita itu harus ditangani secara cepat, kira-kira kan begitu ya. Itu saya kira semua harus sepakat dengan itu. Nah karena itu maka mesti ada satu badan yang menangani secara khusus. Nah kalau ada excuse tentang pembagian kewenangan, kita tegaskan aja di dalam undang-undang ini Bu.
gitu. Ya, kalau misalnya ada excuse, misalnya ya, soal konflik sosial gitu. Ya itu kalau itu menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial untuk menyelesaikan, ya kita tegaskan di dalam pembahasan undang-undang ini. Gitu. Tetapi kalau soal bencana alam, ya itu harus ditegaskan, itu harus PB. Kenapa? Karena bagaimanapun dalam situasi darurat, beberapa pengalaman kita, ya PB. Kalau bencana alam kami sepakati, saya khawatir yang merambat ke Ya. policy yang lain yang itu karena begitu ditetapkan di undang-undang kan kemudian tidak bisa dilakukan perubahan gitu, Ya. gitu Pak. Oke, Bu. Kalau untuk bencana